Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kembali video yang sebelumnya pernah saya unggah di pertemuan minggu lalu. Kali ini kita akan kembali melanjutkan video tentang penyusunan peta tutupan lahan sebagai dasar penyusunan pola ruang studi kasus di hutan organik kawasan Megamendung, kawasan Puncak. Alat yang akan kita gunakan adalah seperangkat komputer dengan aplikasi ArcGIS. Teman-teman bisa menggunakan ArcGIS 10 titik untuk versinya ataupun versi 9. Namun saya rasa mungkin lebih efektif menggunakan ArcGIS 10.2 ke atas. Bahan yang akan digunakan adalah Citra Sentinel, klik kawasan Puncak, terfokus di kawasan Megamendung, ada batas luar kawasan serta desa sekitar kawasan. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah add data yang kita perlukan. Kebetulan saya sudah menambahkan beberapa data yang akan menjadi contoh. Kali ini ada klip wilayah praktikum, bentuknya sudah sesuai dengan batas luar kawasan. Ini ada batas luar kawasan sendiri ya, ini. Oke. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan cek terlebih dahulu source ataupun spatial reference dari batas kawasan yang kita miliki. Dengan cara klik kanan di layer batas luar kawasan, pilih properties. Oke. Kemudian pilih source. Oke, dapat sekali bahwasannya batas atau admin yang kita punya memiliki spatial reference untuk projectednya itu WGS 1984 dengan 2648S serta geographic coordinate sistemnya adalah CGS 1984. Oke, langkah berikutnya adalah menentukan skala digitasi. Karena citra yang kita gunakan adalah Citra Sentinel tipe 2B. Oke, teman-teman bisa cari apa itu kenapa menggunakan citra ini. Soal di Google udah terlalu banyak informasinya. Cara yang akan kita gunakan adalah karena skala yang diminta dalam video sudah 1:20.000, teman-teman bisa tentukan di fungsi view, kemudian data frame properties, terus pilih quick scale dan tentukan skala yang teman-teman inginkan, 1:20.000. Apply. Oke. Oke, jika sudah selesai ditentukan skala 1:20.000, maka tool sekarang akan berwarna seperti pudar, memastikan bahwa skala itu tidak akan bisa diubah kembali meskipun teman-teman scroll maupun zooming sampai seperti apapun. Teman-teman akan meditasi pada skala seperti ini ya, dan seperti ini dengan berbagai penggunaan lahan yang mungkin akan teman-teman temukan. Oke, kita sudah coba tentukan. Langkah berikutnya adalah klik editor, kemudian start editing, pilih yang akan teman-teman dikasih yaitu batas luar kawasan. Oke, yang ini mungkin yang ini. Oke, kita coba. Oke, setelah itu teman-teman tampilkan quick feature toolbar, yaitu di editor, pilih editing windows, pilih quick feature. Kita klik, akan keluar jenis polygon, rectangle, circle, freehand, auto combat polygon. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan tools yang lain, yaitu yang ada di seberang toolbar editor, yaitu ada cut polygon tool. Oke, kita klik. Oke, setelah seperti ini teman-teman bisa mulai digitasi. Untuk tips digitasi, teman-teman bisa mulai digitasi dari luar kawasan, mungkin dari luar batas untuk lebih enak. Dan teman-teman bedakan sesuai kemampuan teman-teman membedakan penggunaan lahannya.
Kita coba lihat lebih dahulu mana yang lebih bagus dan lebih enak untuk kita modifikasi. Ya, kita contohkan ini mungkin sebagai kawasan pemukiman menurut saya. Mulai. Oke, teman-teman bisa mulai batasi atau delineasi kawasan pemukiman. Oke, sampai sini dulu. Oke, lanjutkan kembali ke area-area yang lain. Lakukan sampai semuanya tercoverage atau terdelineasi untuk seluruh kawasan yang ada. Oke, setelah semua kawasan tercoverage atau terdelineasi, teman-teman bisa cek hampir seluruh kawasan telah terdelineasi ya. Oke, kita lihat hasilnya. Setiap penggunaan lahan sudah terbagi atau terpisah menurut masing-masing penggunaannya. Ya, langkah berikutnya adalah memberi nama atau memberikan kolom baru di hasil setiap poligonnya. Itu dengan sama kita stop editing dulu, save your edit, please klik yes. Oke, selesai. Teman-teman bisa mulai dengan klik kanan fasilitasi ini kan atribut tabel, terus tambahkan, kebetulan saya sudah membuat untuk kolom land use ya, teman bisa tambahkan di sini add field, beri namanya misalkan land use, terus tipenya adalah tipe text, terus oke, jadi seperti ini. Teman-teman bisa mulai mengisi menggunakan fungsi editor, yaitu silakan klik editor kembali ya, start editing, klik OK, salah, maaf, start editing, terus pilih yang hasil editasi. Oke, jika sudah, untuk cara pengisiannya sebenarnya bisa teman-teman laksanakan waktu mulai editasi, tapi kalau misalnya memang udah selesai seperti ini, teman bisa dari menggunakan fungsi sini. Sebelumnya bisa kita matiin fungsi extend scale-nya otomatis. Nah, kita coba lihat, ini merupakan kawasan di dekat perumahan, mungkin kebun campuran. Klik kebun campuran. Setelah semua terpenuhi atau mungkin memenuhi nama masing-masing, langkah selanjutnya adalah stop editing, kemudian save your edit, yes. Untuk langkah editasi teman-teman sudah menyelesaikan. Kita coba zoom out. Seperti ini ternyata. Nah, oke, langkah berikutnya yang akan kita praktekkan bersama-sama adalah teknik layouting. Layouting adalah ini menata letak. Sebenarnya teman bisa gunakan fungsi layout view. Nah, karena mungkin teman-teman lebih suka dengan posisi landscape, teman bisa pilih file, kemudian check and print setup. Nah, terus unchecklist bagian make text size, terus pilih ukuran. Saya sarankan menggunakan ukuran paling optimum yaitu A0, kemudian pilih landscape. Oke, kemudian silakan tarik. Ini bisa tengahkan menggunakan fungsi legging.
helix di margin, klik kanan kembali, helix di center. Untuk skala teman-teman bisa full zooming menggunakan fungsi close zoom in. Oke, silakan zooming sampai sedetail mungkin bisa memudahkan. Kita tentukan skala banding 1:15. Skala besar 20. Oke. Skala 1:20.000 yang panjang seperti ini. Langkah berikutnya adalah memberikan simbologi atau warna pada setiap poligon penggunaan lahan, yaitu dengan klik kanan di layar hasil editasi, pilih properties, kemudian pilih simbologi, pilih kategoris, terus bagian apa kita akan memberi nama kolom land use, kemudian add color value, kita cek sesuaikan warna dengan warna yang standar. Misalkan untuk badan air kita pilih warna biru, hutan bisa menggunakan warna hijau, pilih green yang saya gunakan. Untuk kebun campuran mungkin bisa menggunakan hijau agak kusam, sudah pas. Lahan terbuka bisa menggunakan warna mendekati orange. Padang rumput mungkin hijau agak terang. Kemudian perkebunan bisa hijau agak gelap, tapi misalkan pilih medium purple, supaya gelap merah. Kemudian pemukiman kita beri warna merah. Sawah kita beri warna kuning. Cerah ini. Oke, kita kembali, hapus yang tidak punya, selesai, kemudian apply. Ini ada kawasan tadi yang terhapus, ternyata adalah kawasan sebelah sini belum selesai saya editasi. Lalu bisa lanjutkan kembali editasi hingga seluruh kawasan tercoverage. Oke, itu beri nama, tambahkan legenda seperti arah yang bebas, ini opsional buat teman-teman, tapi penting karena saat di lapangnya. Tata, kemudian tambahkan kembali scale bar. Kenapa kita menggunakan scale bar? Saat kita akan mencetak peta dalam kondisi skala 1:20.000 dengan standar tadi ke atas 0, mungkin agak sedikit susah mencari percetakan yang ada. Jadi teman-teman bisa menggunakan fungsi scale bar. Jadi kalau misalnya kita menggunakan scale bar, itu meskipun kita perkecil dan kita cetak dalam ukuran yang bukan 0, itu tetap bisa digunakan. Terusnya pilih kilometer, berbar, pilih kilometer, apply. Oke. Silahkan ditata. Muat seni sebenarnya hingga pemetaan. Kemudian yang mungkin bisa teman-teman tambahkan kembali itu seperti grid, layar di kanan, properties, grid. Tambahkan misalkan ini next, oke next. Ini saja, teman-teman bisa custom di situ. Seperti ini. Oke. Cukup simpel sebenarnya. Oh iya, satu hal yang mungkin sebelum mulai kembali, saya rasa cukup untuk routing ya seperti ini. Teman-teman bisa custom dengan menambahkan legenda mungkin.
Pentingnya legenda itu untuk memberikan informasi, jadi setiap warna yang kita pilih itu akan menjadi keterangan, mungkin lebih tepatnya keterangan. Next finish, ditata di tempat yang pas. Oke, jadi untuk teknik layouting sebenarnya lebih ke custom, gimana kita mencoba menyusunnya, baik itu posisi portrait maupun landscape, bukan jadi masalah yang berarti. Oh iya, ada yang terlewat. Tapi untuk teknik layouting seperti ini, langkah terakhirnya adalah select file, kita export image-nya. Kita simpan dengan nama yang kita inginkan, peta top lahan. Oke, format PNG, formatnya pilih PDF, kemudian size-nya 300 cukup, silakan save. Oke, satu hal yang mungkin terlewat tadi yaitu tentang menambahkan kolom luas di hasil digitasi, karena luas tentu diperlukan untuk analisis berikutnya. Dengan cara klik kanan di layer hasil digitasi, pilih open attribute tabel, kemudian add field, kita beri nama luas dengan tipe tulisan berupa double, kemudian oke. Terus dalam mengeluarkannya kita menggunakan fungsi calculate geometry, karena hasil deteksi kita sudah memiliki koordinat atau merupakan spatial reference yang sesuai, yaitu sini ada WGS 1984 zona 48S, maka akan muncul properti berupa area, dan pilih unit yang akan digunakan adalah unit hektar, kemudian oke, selesai. Sekian tutorial pada kesempatan kali ini. Selamat menyaksikan dan selamat memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.